kang rasa ngener ing pangkayu lunging kadung mrambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes banyu saking langit Hong Rahayu, Mas Eka. Hong Rahayu, Mbak Nungki. Ya, sudah sempat dijelaskan ya oleh Mas Eka bahwa manusia itu memang harus berusaha menghindari atau mencegah godaan hidup ini. Iya. Iya kan? Supaya tujuannya ternyata supaya kita sendiri ini bebas dari bencana. Bencana itu ternyata kita sendiri yang bikin ya Mas ya? Bisa dijelaskan lebih lanjut Mas yang kayak gini Mas. Oke. Nah, ajaran leluhur atau PWS ya menginformasikan bahwa ya kalau manusia berperilaku durhaka, maka sebenarnya ia akan menerima bala bencana yang sesungguhnya datang dari dirinya sendiri. Nah, kitab suci juga menginformasikan bahwa semua bencana atau musibah yang menimpa manusia itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Ya. Nah, ini perlu kita pahami. Ya. Jadi, yang menimpakan bencana itu bukan Tuhan semesta alam. Tuhan nggak pernah menimpakan bencana kepada manusia ya. Yang dia ciptakan adalah sistem kehidupan yang kalau kita melanggar akan terjadi bencana. Ya. Nah, jadi sekali lagi Tuhan semesta alam bukan yang menimpakan bencana. Jadi manusia sendiri yang menimpakan bencana kepada dirinya sendiri. Tuhan semesta alam itu bersifat kasih sayang. Atau dalam bahasa Jawanya welas asih. Nah, gimana orang sesuatu yang welas asih kok menimpakan bencana? Kebalikan itu kan, terbalik-balik gitu ya. Nah, oleh karena itu dinyatakan bahwa Tuhan semesta alam itu memaafkan sebagian besar kesalahan manusia. Jadi agar kita terbebas dari bala bencana, nah kita mesti mengenali ini Tuhan semesta alam ini atau Yang Bagas Purwa ini, ya, keberadaannya. Yang Bagas Purwa ya, atau Tuhan semesta alam itu sejatinya adalah hakikat dari manusia itu sendiri. Jadi hakikat dari manusia sendiri itu, ya, yaitu ketika diri manusia masih berada dalam kesucian di alam purwaka, alam rahim ini. Nah, yaitu alam permulaan, ya, alam purwaka atau alam permulaan. Nah, saat terbentuknya jiwa manusia. Nah, hal ini berarti bahwa ya, Yang Bagas Purwa atau Tuhan semesta alam ini ada di dalam diri manusia. Nah, dia yang memberkati, yang menghidupi, yang melanggengkan diri manusia. Dia yang tersembunyi di dalam diri manusia, maka dialah yang membuat manusia mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Itu semacam katanya Tuhan sedekat urat lehermu itu ya Mas? Iya, Tuhan itu sedekat urat leher ya, berarti lebih dekat dari urat leher katanya. Berarti di mana? Di dalam dia adanya. Ya. Nah, urat leher kan di sini. Kalau dia lebih dekat dari urat leher, berarti ada di dalam sini. Ya. Nah, oleh karena itu ya, manusia harus senantiasa menyadari kehadiran Tuhan semesta alam ini
yang ada di dalam dirinya. Ya. Oleh karena yang bekerja itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi, maka manusia harus selalu mengingatnya. Nah, jika manusia lupa terhadap Yang Bagaspuro atau Tuhan semesta alam, maka sebenarnya ia telah lupa terhadap dirinya sendiri. Menarik ya, lupa Tuhan, lupa dirinya sendiri sebetulnya. Ingat Tuhan, ingat diri sendiri. Ya. Nah, atau pada saat seorang lupa pada dirinya, maka ia lupa kepada Tuhannya. Nah, jika manusia lupa, maka Tuhan semesta alam tidak akan dapat beraksi ya, atau bekerja ya, bereaksi atau bekerja karena tertutup oleh pekerti badan wadahnya. Jadi Tuhan semesta yang ada dalam diri kita ini, dia tidak bisa bekerja karena tertutup oleh badan wadah kita, tubuh fisik ini. Ya, di saat kita lupa. Nah, orang yang lupa akan menyebabkan Tuhan semesta alam ini tidak dapat berbuat apa-apa, atau ruh kita itu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Karena telah ditutupi oleh perilaku badan wadah manusia itu sendiri. Jadi lupa diri itu bikin Terhijab, tertutup tertutup ya. segala Keberadaan Tuhan semesta alam yang ada dalam diri kita. Ya. Nah, ada ungkapan ya dalam kalangan New Age ya, bahwa kita harus benar-benar hidup sekarang ini dan di sini, now and here katanya ya. Ungkapan ini tidak salah ya, bila mana yang menjadi fokus adalah pekerjaan kita untuk memenuhi kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Ya. Tetapi pedoman ini belum cukup. Ini baru syarat. Ya. Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan masa depan. Jadi kita hidup sekarang dan saat ini oke lah ya. Tapi tetap kita harus memperhatikan masa depan. Mungkin kalau orang-orang New Age itu bilang jangan mencemaskan hari mendatang gitu ya. Memperhatikan boleh, Ya. tapi kita nggak boleh cemas gitu kali ya, Mas? Ya, betul. Jadi kita masa depan itu kita rancang. Ya, kalau kita rancang masa depan kita, ya tentu kita nggak usah khawatir dengan masa depan kita. Tapi mesti kita menaruh perhatian terhadap masa depan kita. Ya, dalam bahasa kitab suci, kita harus memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh manusia untuk hari esok. Hal ini penting sekali dalam perjalanan jiwa manusia. Jadi kan jiwa ini melakukan perjalanan. Ya, jiwa akan hidup terus. Karena jiwa adalah sang hidup terus. Ya. Jadi kalau jiwa kita hidup terus ke depan nanti, kalau kita nggak perhatikan lagi bagaimana jiwa ini hidup, tersiksa terus kita di masa depan, di kehidupan berikutnya. Ya, akan kena bencana terus kita dalam kehidupan ke depan kita. Nah, jadi apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya untuk memenuhi hari ini, tetapi juga untuk esok hari. Jadi apa yang kita usahakan ya, bukan hanya untuk yang lahiriah saja, tetapi untuk yang batiniah juga. Nah, jadi berbeda dengan kitab suci ya, PWS tidak membuat pengandaian atau perumpamaan. Nah, hal ini menunjukkan ya, bahwa kehidupan di dunia ini sudah dipahami secara nyata dan tidak lagi dimetaforkan. Nah, bagi orang yang sudah sadar sepenuhnya ya, akan disebut sebagai orang yang sudah wijang-wijang ing panam pane. Semua yang ada di dunia ini tidak akan tumpang tindih lagi buat dia. Nyata.
sudah nyata, nggak tumpang tindih lagi, tidak dalam dualitas lagi, ya. Dia sudah nyata, sudah jelas buat dia, Nggak berada dalam situasi dilematis gitu kali ya Mas? tidak berada dalam situasi dilematis. Oh iya. Ya. Ia akan menyadari ya, mana yang harus diupayakan untuk kepentingan badan jasmani dan mana yang untuk kepentingan jiwa. Dia sudah seimbang ya, dalam memperlakukan baik jasmaninya maupun batinnya. Jadi setelah manusia utama ya menyadari seluruh kesalahan yang telah dilakukannya, ia menyadari bahwa bencana apapun yang datang ini, bencana apapun itu yang datang dan menimpa dirinya, ya, itu adalah karena ia telah lupa terhadap asal dan usul tujuan hidupnya. Ya. Nah, namun demikian ya, Begawan Maniksidi atau Yang Bagas Purwa atau Tuhan Yang Maha Kuasa ini menjelaskan ya bahwa ya selama seseorang belum sampai pada waktunya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, yaitu keadaan dulu dan nantinya, maka hidupnya akan terperangkap oleh kekuatan panca inderanya. Oh, Jadi memang dia selama bisa. kita belum ya, jadi memang wajar kita hidup dalam dualitas ini ya, terperangkap Oh. dalam dalam kekuatan panca indera. Ya, selama belum, karena setiap orang itu punya waktu-waktu sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk harus sampai sini, harus begini, harus begitu. Perjalanan spiritual itu atau orang berspiritualitas itu ada waktunya masing-masing. Ada juga Setiap yang nggak orang mencapai. bisa saja. Oh. Tapi memang semuanya akan mencapai. Tapi masing-masing punya orang itu ada waktu-waktunya. Ya, ada waktu-waktunya. Ya, jadi pencapaian spiritual itu nggak bisa dipaksakan. Aku udah sampai ini, gue udah sampai itu. Nggak bisa kita ngomong seperti itu. Itu perangkap yang dia buat sendiri atau bukan? Ya bisa jadi seperti itu akhirnya. Terperangkap oleh pesona spiritualitas. Oh. Ya, pesona spiritualitas. Ya. Tuhan Yang Maha Kuasa atau Yang Bagas Purwa menjelaskan bahwa ya orang yang berkehendak untuk mengetahui riwayat dirinya dari dulu hingga masa yang akan datang, dia harus memohon penjelasan ya atau berawan sabda dengan guru sejatinya yang ada di dalam dirinya. Jadi kita memohon penjelasan dengan berawan sabda dengan guru sejati yang ada dalam diri kita. Nah, jika seseorang benar-benar bertanya kepada dirinya dan tak pernah berputus asa, maka guru sejati akan hadir. Oh, itu untuk menjelaskan kenapa waktu orang berbeda-beda ya Mas ya? Ya. Jadi dia akan dapat berwawan sabda dengan guru sejati yang ada di dalam dirinya. Solan salin selaka